Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam jubah lengan, ketika pohon anggur Suan Huang tersapu, itu berubah menjadi pedang dao 4 kaki 3 inci. Mitologi, sederhana dan membosankan. Pada saat itu, mata acuh tak acuh lelaki tua berpakaian karung itu melambai di kedalaman. Pohon keberuntungan kuning misterius. Sebagai pembudidaya pedang terkuat di bawah Hong Tianzun, bagaimana mungkin dia tidak mengenali artefak ilahi semrawut primordial yang berada di peringkat ketiga ini? Ini berbeda dengan debu mutiara di tangan anak ini. Pria tua berbaju linen itu menghela nafas. Boom! Suyi menebas dengan pedangnya. Di belakang sosoknya, 6 sinar cahaya dan bayangan berputar, dan di atas ujung pedang, aura kacau tampaknya berubah menjadi jurang yang gelap dan tak terbatas, seolah menelan dunia. Misteri reinkarnasi. Pohon keberuntungan kuning misterius. Di bawah pencapaian Kendo Suyi yang luar biasa, mereka berhasil. Dunia ini tiba-tiba bergejolak, dan kekuatan aturan Zhou Tian mengaum. Pria berjubah hitam dan burung pipit tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Basis kultivasi alam harmoni misterius, tetapi mampu memotong pedang seperti itu tidak diragukan lagi merupakan tantangan yang luar biasa. Pria tua dengan kain kabung itu tanpa ekspresi, mengangkat tangannya dan menekannya. Boom! Energi pedang Suyi masih berjarak 10 kaki dari lelaki tua berbaju karung itu. Tangan kanan yang ditekan oleh lelaki tua berbaju linen itu tiba-tiba terangkat dan melayang di udara. Namun, ada kekuatan kendo yang tak tertandingi yang menghantam Suyi seperti tanah longsor dan tsunami. Boom! Sosok Suyi terguncang ke tanah. Kekuatan kendo yang menakutkan meledak, menyebabkan dia terengah-engah, dan dia sangat tidak nyaman sehingga dia ingin batuk darah. Jika bukan karena pedang dao di tangannya berubah menjadi perisai tank dalam sekejap, menghalanginya di depan, mengimbangi hampir setengah dari kekuatan pukulan ini. Dia akan langsung terluka. Diblokir. Si burung gereja menjerit. Ini adalah tantangan frontal, dan tidak ada ruang untuk manuver. Tapi Suyi dan Raja Alam Xuanhe lainnya memblokir pukulan dari Raja Alam Dongyu. Tidak ada yang bisa melakukan ini di awal zaman kuno. Merak tua, kamu sangat kejam. Wajah pria berjubah hitam itu tenggelam. Dia melihat sekilas bahwa lelaki tua berbaju linen itu tidak keberatan ketika dia menembak. Di kejauhan, lelaki tua berpakaian karung itu berkata tanpa ekspresi, "Saya penjaga gerbang. Karena saya berjanji bahwa penguji dapat memblokir 3 pedang saya akan melewati gerbang, dan saya tidak akan melanggar janji saya." Dia diam-diam ketakutan. Jalan menuju Suan Dao dan jalan menuju langit benar-benar berbeda. Tapi ada perbedaan dari 1 jalan dan 3 alam besar antara dia dan dia. Dalam kasus seperti itu, Suyi memblokir pukulannya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Pria berjubah hitam itu mengingatkan. Dia tidak bisa membujuk lelaki tua berkabung itu, jadi dia hanya bisa mengingatkan Suyi untuk tidak menghadapinya. 3 pedang? Suyi tersenyum dan berkata, "Tunggu dan lihat saja." Dentang. Suyi menyerang lagi. Saya sama sekali tidak bermaksud menghindar dan menengahi, dan tetap mengambil inisiatif untuk membunuh. Gerakan kuat itu benar-benar tidak terduga. Kedalaman mata lelaki tua berbaju linen itu tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kekaguman. Dia mungkin tidak melihat bahwa pada awal Taiko, seorang kaisar seperti Suyi benar-benar tak tertandingi di dunia, tak tertandingi. Bagaimana mungkin kamu tidak menyadari bahwa pemuda seperti itu sudah cukup untuk membuat beberapa raja dunia merasa malu? Anda dapat menikmatinya. Pria tua berbaju linen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sayangnya, pria tua berbaju linen itu merasa menyesal. Kulit pria berjubah hitam itu tiba-tiba berubah, benda tua ini akan kejam. Segera, hatinya bergetar, dan dia merasakan aura seperti tabu menyebar dari Suyi Jianfeng. Dan kemudian, boom, kekosongan itu kacau, dan aturan minggu ini melonjak. Hujan kehancuran yang dahsyat mengamuk, membuat lelaki tua berkabung itu menari dengan liar, dan rambut abu-abunya yang panjang di sanggul menyebar dan berkibar tertiup angin. Pertahanannya terpengaruh,
dan kulitnya terasa sedikit kesemutan. Di kejauhan, Sui terhuyung-huyung dan mundur 9 langkah. Setiap langkah jatuh, kekosongan bergetar hebat, dan gunung serta sungai bergetar hebat. Sampai sosok itu berdiri kokoh, wajah tampan itu memucat. Sepertinya berantakan. Tapi, jangan pernah terluka. Ini. Ling Ke tercengang. Ternyata itu adalah kekuatan misterius yang memutuskan aturan Zhou Tian. Pria berjubah hitam itu mengerti, dan hatinya bergetar. Kekuatan apa ini? Ini sangat kuat sehingga bisa menyelesaikan pukulan penuh dari seorang pembudidaya pedang di dalam gua? Jadi begitu, apakah ini kartu trufmu? Sayangnya, masih tidak berfungsi. Pria tua berbaju linen itu tampak acuh tak acuh. Dia juga melihatnya. Kartu truf? Tidak. Ini hanya makna mendalam dari jalan yang baru saja saya sadari. Suyi menarik napas dalam-dalam dan menekan darah yang bergejolak. Baru memulai? Semua orang hampir mengira mereka salah dengar. Jenis jalan terlarang dan makna mendalam seperti apa yang seharusnya memiliki kekuatan yang mengejutkan di awal? Ya, coba pedang ketigaku. Mata lelaki tua berbaju linen itu berkedip dingin. Boom! Terlihat dengan mata telanjang, kekuatan hukum yang keras dan padat berubah menjadi simbol misterius, mengambang dalam niat pedang berdarah. Dalam keadaan kesurupan, itu memberi orang perasaan bahwa lelaki tua berbaju linen tampaknya menekan penguasa langit berbintang, berdiri 9 hari lagi, menghadap ke dunia. Itulah kekuatan alam gua. Apa itu Dong Yu? Insight tentang keajaiban bintang dan kendalikan kekuatan bintang. Setiap gerakan, iramanya sempurna, kata-katanya mengikuti hukum. Merak tua, kamu benar-benar ingin membunuh? Pria berjubah hitam itu benar-benar marah, wajahnya dingin dan menakutkan. Dia melihat bahwa lelaki tua berbaju linen telah menggunakan cara Seon untuk mengalahkan Suyi dalam pedang ketiga ini. Boom! Bagaimana dengan melanggar aturan? Pria berjubah hitam tampak menyingkir, dan nada suaranya dingin. Bahkan jika hati Dao dihancurkan oleh sumpah Dao yang asli, hari ini, aku tidak akan mengizinkanmu untuk melakukan hal ini. Ling Ke sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa, dan bahkan tidak berpikir bahwa pada saat ini, untuk melindungi Suyi, pendeta kedua akan langsung berdiri. Dan, jangan ragu untuk melanggar sumpah yang kamu buat saat itu. Pria tua berbaju linen itu mengerutkan kening. Melihat adegan ini, Suyi tidak bisa tidak terkejut. Tanyakan pada diri sendiri, dia dan dua pendeta ini sebelumnya tidak saling mengenal, dan tidak memiliki persahabatan sama sekali. Bahkan jika pihak lain tidak membantu, tidak ada yang bisa disalahkan. Tapi siapa sangka bahwa pihak lain memilih untuk berdiri saat ini, dan dia tidak akan ragu untuk merobek wajahnya dengan 3 imam utama. Ini terlalu mengejutkan Suyi. Saya sudah menduga sebelumnya, peristiwa hari ini, saya khawatir benar dan salah akan membuat Anda dan saya saling bermusuhan, siapa sangka itu benar-benar terjadi. Pria tua berbaju linen itu menghela nafas pelan. Sejak dahulu kala, dia adalah satu-satunya penguji yang bertanggung jawab atas reinkarnasi untuk memasuki tempat ini. Sebelum zaman dahulu, Hong Tianzun bahkan mengatakan bahwa Kaisar Nether tidak pernah datang untuk melawan bencana itu, dan ada perasaan tersembunyi lainnya. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, "Kenapa, kamu bersikeras menempel lumpur, begitu keras kepala? Mengapa kamu tidak berhenti di situ saja dan melihat apa yang terjadi selanjutnya?" Pria tua berbaju linen tampak acuh tak acuh, dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa aku memiliki hutang iblis di hatiku, tetapi di mataku, itu adalah keterikatan hatiku." Dia berkata, "Minggir." Suaranya seperti pedang, bergema di seluruh dunia. Sosok pria berjubah hitam itu tetap tak bergerak. Dia hendak mengatakan sesuatu, ketika suara Suyi tiba-tiba terdengar di belakangnya, "Minggir, meskipun aku menghargainya, tetapi di mataku, kamu mencegahku membersihkan rumah tua ini." Hal. Pria berjubah hitam. Ling Ke menghirup udara dingin dan tetap di sana. Pria tua berbaju linen itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Pernahkah kamu mendengar, putra ini juga sangat tidak puas dengan tindakanmu?" Dalam suaranya, ada ironi. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik, memandang Suyi, dan berkata dengan tidak senang, "Apakah aku berlebihan?"
Sui Yi berkata, itu tidak bisa dibicarakan. Tetapi jika kamu peduli, kamu akan kacau. Pria berjubah hitam itu masih terlihat sangat jelek, dan berkata, kalau begitu aku pergi? Sui Yi mengangguk dan berkata, tonton saja pertempurannya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi dan berdiri di satu sisi. Semua orang bisa melihat bahwa pria berjubah hitam itu sangat tertekan dan marah. Mata Ling Ke rumit, masalah apa yang coba dibuat orang ini? Bukankah jelas bahwa jika 3 imam kepala bergerak, pedang ketiga ini akan menakutkan? Boom! Pria tua berbaju linen khawatir dengan liku-liku generasi, jadi dia menembak langsung. Pada saat itu, dunia seolah ditelan oleh darah tanpa batas. Penglihatan seperti api penyucian meledak, membuat pedang ini, seperti api penyucian yang luas, menekannya dengan keras. Kekuatan pedang yang tak terbatas membuat aturan Zhou Tian di dunia ini terlempar dengan keras. Pedang seperti ini cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagi raja dari alam yang sama. Hampir bersamaan, Sui Yi juga menembak. Kultivasi Sui Yi dilepaskan tanpa syarat pada saat ini, berlari dengan pedang ini. Dentang! Auman pedang menembus langit, dan kekuatannya bergerak 10 arah. Dengan pedang Sui Yi, dunia tiba-tiba meredup, semuanya bergejolak, dan waktu dan ruang tampak mandek di bawah pedang ini. Dan kemudian, penglihatan mengerikan seperti api penyucian seperti gelembung dan ombak yang disapu badai, dan menghilang dalam sekejap. Pedang yang mengerikan. Pupil lelaki tua berbaju linen itu tiba-tiba menyusut. Kulit kepala kesemutan. Pedang ketiga ini, dia menggunakan sarana Seon, untuk menggagalkan Sui Yi, sehingga dia tidak bisa lagi melawan. Saya tidak pernah berpikir bahwa pedang ketiganya patah tepat setelah konfrontasi. Juga, dia merasakan ancaman datang ke arahnya. Tidak ada keraguan sama sekali, lelaki tua berkabung itu berteriak keras, lengan bajunya bengkak, dan tangannya terkepal di depan. Boom! Scarlet Sword Inten naik dari tanah seperti gunung suci, menghalangi bagian depan. Langit di atas dan bumi di bawah. Niat pedang dipadatkan, dan simbol pola dao yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya, menunjukkan tren yang tebal dan tak terbatas. Dilihat sepintas seperti gunung purba, megah dan membentang ribuan kilometer. Pada saat ini, energi pedang Sui Yi menyapu. Boom! Langit bergetar. Niat pedang berwarna darah seperti gunung, seperti selembar kertas, meledak, hampir tanpa perlawanan. Pria tua berbaju linen itu benar-benar terkejut. Sudah terlambat untuk memikirkannya, di belakangnya, kotak pedang merah meraung, dan dia yang pertama mengorbankannya. Boom! Pedang Qi menyapu dan membanting kotak pedang berdarah itu. Kekosongan runtuh dan bumi terbelah. Terlihat dengan mata telanjang, lelaki tua berkabung dan kotak pedang berwarna darah di depannya didorong keluar. Sepanjang jalan, celah mengejutkan terbuka di ruang angkasa. Bumi membajak parit lurus, dan tanah memercik dan berubah menjadi bubuk. Pedang Qi yang kejam menyapu dan mengamuk, dan dunia menunjukkan pemandangan yang bergejolak seperti runtuh. Sampai kabut menghilang dan debu menghilang. Di kaki gunung Miaoyuan, lelaki tua berbaju linen melingkarkan tangannya di sekitar kotak pedang berwarna darah, berlutut dengan satu lutut, dan rambut abu-abunya yang panjang berantakan. Tangannya berdarah, dan darah itu menetes ke permukaan kotak pedang. Tubuh kurus itu sedikit gemetar, wajah tua yang keriput itu pucat, dan dadanya naik turun seperti kembung. Lutut yang berlutut di tanah berdarah, tanah retak dan roboh. Pembudidaya pedang terkuat di bawah Hong Tianzun, yang ada di alam gua, sedang memegang pedang di tanah saat ini, terlihat sangat malu. Burung itu tercengang. 3 pendeta terluka. Sebelumnya, Ling Ke tidak tahan melihatnya, berpikir bahwa di bawah pedang ketiga ini, Sui Yi akan mengalami kemunduran yang parah bahkan jika dia tidak mati. Tapi siapa sangka, hasilnya justru sebaliknya. Di bawah pertarungan pedang ketiga ini, pukulan 3 imam kepala Seon tak tertahankan seperti kertas. Pria itu ditusuk pedang, berlutut dengan satu lutut, dan hanya bisa menopang tubuh dengan kotak pedang, agar tubuh tidak jatuh. Apakah ini pembunuhnya yang sebenarnya? Pria berjubah hitam itu tertegun, matanya berubah. Sebelumnya, dia sangat kesal,
berpikir bahwa Sui akan menempuh jalannya sendiri dan membiarkan dirinya keluar untuk membantu memanjakan diri sendiri. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah. Sui tidak menempuh jalannya sendiri, tetapi benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan Merak Tua. Seperti pertempuran pedang ketiga, kekuatan pedang Sui membuatnya, penonton, merasakan ancaman serius. Melihat penampilan Merak Tua yang menyedihkan, bisa dibayangkan betapa mengerikan pedang ini. Aku kalah. Di kejauhan, lelaki tua berkabung itu mengeluarkan suara serak, yang sepertinya tidak bisa diterima untuk sementara waktu. Dalam suaranya, ada sedikit kebingungan. Sebagai penggarap pedang dari alam semesta gua, tetapi diremukkan oleh penggarap pedang dari alam Xuanhe, pukulan ini tidak diragukan lagi terlalu berat. Saya mengatakan bahwa pertempuran ini tidak memerlukan persetujuan 3 pedang Anda, dan hasilnya adalah keputusan yang lengkap. Sui berkata dengan tenang. Dia membawa pedang di satu tangan dan punggung di tangan lainnya, dengan pinggang dan tulang belakang lurus, tanpa cedera. Namun ada beberapa kejutan di dalamnya. Perlu dicatat bahwa pedang miliknya ini memiliki kekuatan artefak ilahi yang kacau balau. Xuan Huang meramal anggur, menyatu dengan makna mendalam dari Xuanzu, dan nafas pedang 9 penjara, dan menghabiskan hampir setengahnya kekuatan kultivasi. Menurut perkiraannya, cukup melukai karakter gua secara serius. Tapi patua kain karung itu memblokirnya. Pihak lain tampak menyedihkan, tetapi itu hanya luka daging, jauh dari serius. Tidak diragukan lagi, prestasi lelaki tua kain kabung di alam gua jauh dari biasa dan sebanding. Lagi. Ling Ke tercengang. Kelopak mata pria itu melompat. Pria tua berbaju linen itu juga tercengang. Dia terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam, berdiri dengan susah payah, dan berkata tanpa ekspresi, menurut aturan, kamu telah melewati level keempat ini, tidak perlu bertarung lagi. Suaranya masih acuh, tapi semakin dalam. Pria berjubah hitam dan burung pipit menghela nafas lega. Merak tua itu keras kepala dan paranoid. Tapi dia tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Maka tidak perlu diperhatikan apakah lolos bea cukai atau tidak, dan tidak perlu memperhatikan aturan. Pembudidaya pedang, bisakah kamu berani bertarung? Mata Sui dalam, dan dia memandang lelaki tua berbaju linen itu dari kejauhan. Ketika komentar ini keluar, itu benar-benar tidak terduga. Mata lelaki tua berbaju linen itu juga berubah, seolah mengenal Sui lagi. Setengah suara, bibirnya yang kering melengkung menjadi ejekan diri, dan berkata, dengan basis kultivasi alam Dongyu, aku sengaja menargetkan seorang pemuda di alam harmoni yang mendalam seperti Anda. Orang-orang, Anda telah kehilangan sikap Anda dan menjijikkan, jika Anda terus bertarung melawan Anda, wajah apa yang harus Anda sebut diri Anda seorang pembudidaya pedang? Berbicara, dia menghela nafas panjang, tampak sedih, dan bergumam, mungkin, hati pedangku memang telah dibersihkan. Pria berjubah hitam itu emosional dan berkata, Merak tua, belum terlambat. Sui mencibir dan berkata, kehilangan wajah? Jianxin berdebu, tidak heran bertahun-tahun telah berlalu, dan keterampilan kendo Anda di alam gua tidak cukup baik. Dengan cara ini, suaranya tidak sarkastik, tapi ada kekecewaan yang tak terbendung. Pria tua berbaju linen itu tercengang, matanya bersinar-sinar, dan tubuhnya penuh semangat, dan berkata, kamu mengatakan ilmu pedangku. Itu dia? Sui berkata ringan, ya, dan itu membuatku tidak lagi tertarik pada pedang. Dentang. Suara itu masih bergema, dia menyingkirkan pedang, mengeluarkan kendi, dan minum untuk dirinya sendiri. Pria berjubah hitam dan burung gereja tercengang. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu gila? Pencapaian Kendo Dongyu Jingjian Siu juga bisa dikomentari dengan santai? Pria tua berbaju linen itu juga tercengang, wajah tuanya tidak menentu. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kaisar yang begitu sombong. Tidak puas? Sui tertawa. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun. Pria tua berbaju linen semakin tidak senang, sangat tidak menyenangkan. Apakah anak ini sengaja menyindir dan menyindir? Pria berjubah hitam itu batuk kering, rekan Taois, tolong berhenti di moderasi.
Dia juga merasa tindakan Sui saat ini seperti mempersulit burung merak tua. Memang benar menurut aturan, Sui telah melewati level keempat, tetapi jika dia benar-benar mengganggu merak tua, itu tidak akan sepadan. Tetapi pada saat ini, sebuah suara berat terdengar. Merak kecil tidak akan menerimanya, aku akan. Terdengar melalui penonton. Semua orang kaget dan mendongak. Di Gunung Miaoyuan, sebuah monumen warisan meraung keras, dan sosok kuat yang diselimuti kecemerlangan ilahi tiba-tiba bergegas keluar. Ini adalah pria parubaya dengan janggut dan rambut seperti tombak. Penguasa air hitam. Pria berjubah hitam dan lelaki tua berjubah linen semua terkejut. Ini adalah sosok mitos dari awal zaman kuno, yang pernah mengguncang langit dan membuka jalan ke langit. Ini adalah eksistensi kuat yang dimiliki oleh era yang sama dengan Hong Tianzun. Pria berjubah hitam dan pria tua berkabung juga harus sopan dan hormat. Bahkan, 36 loh batu peninggalan di Gunung Miaoyuan semuanya ditinggalkan oleh tokoh-tokoh mitos dari awal zaman kuno. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang Xuan Pao adalah bahwa sebelum Sui pergi ke Gunung Miaoyuan untuk memilih mewarisi nasib baik, tekad dari penguasa dunia air hitam tapi itu muncul. Rekan Taois, saya ingin memberi Anda semua mantel dan mantel saya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia? Penguasa air hitam berdiri dalam kehampaan dan membungkuk kepada Sui sambil tersenyum. Adegan ini mengejutkan pria berjubah hitam dan pria tua berkabung, terengah-engah. Tidak diragukan lagi, semua yang terjadi sebelumnya telah mengkhawatirkan tekad yang ditinggalkan oleh Blackwater World Lord, jadi dia mengambil inisiatif untuk muncul. Saya harap Sui, sang penguji, bisa terima dia warisan Taoisme. Ini tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan. Sesosok mitos menawarkan untuk memberikan warisan Dao-nya sendiri, yang tidak mungkin dilakukan pada awal Taiko. Sui juga terdiam sejenak, sedikit terkejut. Tapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, dia melihat satu demi satu lempengan batu peninggalan yang menderu di Gunung Miaoyuan, mencerminkan satu demi satu sosok tekad yang lain. Ada laki-laki dan perempuan, semuanya bersinar dengan cahaya ilahi, dan kekuatan mereka seperti langit. Itu adalah sekelompok tokoh mitos dari awal zaman kuno. Namun, mereka semua tampak sedikit cemas saat ini, dan begitu mereka muncul, mereka mulai berdebat. Orang tua Hei Sui, kamu terlalu kasar, mengambil warisan sebelumnya. Saya katakan, warisan Dao Anda tidak cocok untuk perbaikan pedang, saya sarankan Anda masih ada hati yang mati. Seorang lelaki tua berjubah Konghucu memarahi. Menurut pendapat saya, jika rekan Dao ini dapat mewarisi warisan saya, dia akan dapat membuat terobosan lain dalam kendo. Seorang pria berjubah Tao tampak serius. Bah, bisakah warisan Daomu lebih baik dari milikku? Yoho, kalau begitu kenapa kita tidak belajar satu sama lain, lebih baik dari satu? Adegannya kacau balau, tokoh-tokoh mistis yang sempat mengejutkan awal zaman kuno, tetapi sekarang mereka berwajah merah dan sombong. Adegan itu membuat pria berjubah hitam dan pria tua berbaju linen benar-benar lesu di sana. Mematahkan kepala, mereka tidak pernah berpikir bahwa sosok-sosok mitos yang telah dikagumi oleh ratusan juta orang dan yang telah menciptakan legenda yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, secara berurutan untuk membiarkan Sui memilih kekuatan warisan mereka. Anda bahkan tidak ingin anggun, Anda hanya perlu menyingsingkan lengan baju dan bertarung. Ini gila. Terlebih lagi, menghadap Sui secara langsung, katanya sambil tersenyum ramah, berharap Sui dapat memilih untuk mewarisi warisan Dao-nya. Dan juga menjamin bahwa Sui tidak akan menunda untuk memilih warisan lain. Tunggu adegan itu, sehebat mungkin. Tiba-tiba jadi kue manis di mata tokoh-tokoh mistis itu, perlakuan seperti ini membuat burung pipit tercengang. Tingkat keempat ini, dan seterusnya. Apakah tokoh-tokoh mitos itu gila? Kalau tidak, berapa banyak pengakuan yang harus saya miliki terhadap Sui, untuk mengabaikan wajah dan pertengkaran? Pada saat itulah lelaki tua berkabung-kabung itu tiba-tiba merasakan kehampaan di hatinya, dan dia merasakan kegetiran yang menghantam jiwanya. Saya juga sangat merasakan ketidakrataan dunia. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.